Jumpa lagi rekan trader Indonesia dimanapun berada. Salam jumpa. Kembali bersama Market. Kembali lagi bersama saya Mauris di acara analis harian kita pada hari ini. Hari Jumat. Jumat barokah. Jumat penuh berkah buat kita semuanya. Di hari ke-17 bulan Oktober kita melangkah lebih tinggi lagi. Kenapa saya bilang melangkah lebih tinggi rekan trader? Karena hari ini emas semakin terbang tinggi. Tinggi dan tinggi lagi. Bayangkan kemarin 4.200. Hari ini sudah 4.300 rekan trader semuanya. Sangat luar binasa. Luar binasa rekan trader, bukan luar biasa lagi tapi luar binasa. Oke rekan trader semuanya, memasuki hari Jumat, hari yang penuh dengan berkah. Mari kita mencoba menganalisa lagi apa yang terjadi di pasar. Aduh, sampai kejedot lagi aku ini. Oke rekan trader, tanpa buang waktu yang lama lagi, langsung aja kita masuk. Kita melihat apa yang terjadi hari kemarin. Indeks dolar Amerika hari kemarin bisa jatuh hingga level 97.964, hari ini 97. Apakah dia bisa naik? Ya kemungkinan besar sepertinya dia akan sedikit naik sih, sedikit naik. Sedangkan untuk Euro USD, bagaimana Euro terbang tinggi hingga menembus level 1.16873. Hari ini luar biasa lagi 1.17275. Dan untuk Pound sterling kemarin bisa menembus level 1.34521. Dia bergerak naik turun seperti setrikaan, tapi akhirnya ditutup di seputaran 1.34316. Sedangkan gold jangan ditanya lagi rekan trader semuanya. Kemarin menembus level 4.341. Bayangkan prediksi saya 4.270. Tapi dia naik. Dan hari ini lebih naik lagi 4.381.10. Aduh, luar biasa. Dan emas ini akan terus naik dan terus naik lagi rekan trader semuanya. Masih ada dua agenda yang sangat luar biasa lagi tanggal 29. Belum lagi non-farm payroll, pemangkasan tingkat suku bunga. Nah ini dia, ini bukan cuma 4.500, ini bisa 4.600, bisa-bisa 5.000 ini. Tapi 5.000 masih jauh sih. Dan untuk USD Yen Jepang, kita lihat USD Yen Jepang kemarin jatuh benar-benar ya. Ya dia jatuhlah hingga level 150, hari ini 149. Tapi kalau gold gimana? Waduh, gold ini kalau jatuh-jatuh gini makin miskin lah aku. Waduh, aku maunya gold naik biar makin kaya aku, tapi udahlah nggak apa-apa. Namanya juga pergerakan pasar ya rekan trader. Oke rekan trader, itu adalah kejadian yang terjadi pada pasar di hari kemarin. Dan seperti biasa, tema akan kita angkat. Dan seperti gelar yang diberikan oleh para teman-teman saya, saudara saya yang sering menonton acara webinar saya, Profesor Gold. Prof, bukan profesor, provokator atuh. Nah, tema kita akan terus seputar gold. Karena gold ini ibarat kalau saya bilang nih cewek manis sekali. Ini lagi hot-hotnya ini. Lagi renum-renumnya ini gold. Judul yang saya angkat kali ini adalah tentang melanjutkan rally di atas 4.350 di tengah aliran safe haven. Bukan cuma aliran air, tapi ada aliran safe haven juga rekan trader semuanya. Nah rekan trader, 4.381 telah kita capai. Apakah dia akan kembali naik lagi rekan trader? Dari info A1. Wah, sekarang ini kita mainnya info-info A1 semua ya. Dari info A1 New York. Wah, gold ini akan terus naik rekan trader. Ini bayangkan ini info A1 New York rekan trader. Emangnya pundit-pundit sepak bola ya, mainannya info A1 semua, The Locker lah, di mana lah. Kalau ini saya info A1 juga. Dari info A1 emas ini akan naik. Saya ulang sekali lagi, emas ini akan terus naik rekan trader. Kemungkinan memang benar 4.500 ya. Memang saya prediksikan 4.300 lah akhir tahun. Tapi menurut saya ya oke, 4.500 kemungkinan besar bisa. Kenapa saya bilang 4.500? Karena saya optimis. Pertama, non-farm payroll belum diucapkan ya. Itu yang pertama.
Selama pemerintah Amerika ditutup, artinya non-farm payroll ini belum diucapkan atau belum diterbitkan. Apakah dia punya pengaruh nanti sampai tanggal 29? Ya masih tetap punya pengaruh, rekan trader. Masih tetap punya pengaruh. Seperti di webinar saya kemarin masih tetap. Walaupun secara garis besar pasar menginginkan pemangkasan tingkat suku bunga, tapi kita tidak tahu dalamnya hati Jerome Powell, rekan trader. Jerome Powell adalah seorang yang memberikan statement berdasarkan data. Dan apabila data ini tidak ada, mungkin juga akan menjadi suatu perhitungan yang akan dilakukan oleh Jerome Powell untuk memangkas tingkat suku bunga atau tidak. Walaupun 90% lebih menyatakan bahwa tanggal 29 pemangkasan tingkat suku bunga akan dilakukan, akan tetapi rekan trader, kata Gus Dur, polisi yang baik itu kan polisi tidur, dan terakhir Pak Hugeng ya. Nah, polisi tidur Pak Hugeng gitu yang lain. Tapi ini saya bilang Jerome Powell ini nih, waduh benar-benar nih orang nih, dia ini semua tergantung dia rekan trader. Kalau memang dia sakit gigi ya dia bisa aja tunda karena dia berdasarkan data. Nah, oleh karena itu rekan trader, segala sesuatu masih tetap ada. Memang prediksi menyatakan bahwa akan pemangkasan tingkat suku bunga, betul. Tapi tipikal Jerome Powell ini berdasarkan data, dan data itu belum keluar rekan trader. Wah, ini kita berandai-andai saja. Kalau saya berandai seperti kayak gitu karena tipikal Jerome Powell ini dia berdasarkan data. Oleh karena itu data-data kayak non-farm payroll belum keluar, ini juga akan menjadi suatu acuan rekan trader pada pertemuan FOMC nanti. Walaupun 90% lebih menyatakan akan dipangkas. Nah, inilah yang menjadi alasan kenapa emas pun juga ini menjadi aset yang sangat seksi ya. Aset safe haven sangat seksi, diincar karena ya memang seperti kayak gitu rekan trader. Penutupan pemerintah Amerika, bayangkan satu minggu itu 115 miliar US dollar. Minggu ya, 115 miliar US dollar. Amerika rugi. Belum lagi baku tumbuh antara Cina dengan Amerika Serikat, perdagangan. Nah ini dia. Selama baku tumbuh ini masih terus terjadi, akan terus naik. Masalah-masalah geopolitik satu udah selesai antara Israel dengan Hamas, oke, clear. Tapi kan masih ada masalah antara Rusia dengan Ukraina. Nah ini juga rekan trader. Inilah yang menjadi alasan kenapa emas itu akan naik rekan trader. Selama pemerintahan Amerika masih terus ditutup, emas akan terus naik. Sekali lagi, selama pemerintahan Amerika masih terus ditutup, emas akan terus naik. Ini ingat kata-kata saya ini. Ini ingat kata-kata saya. Ingat kata-kata saya. Nah, oleh karena itu rekan trader, mau gimana lagi rekan trader, emas ini setiap hari akan naik. Akan naik. Kalaupun terjadi pelemahan itu wajar lah. Ya, profit taking lah, itu biasa. Tapi secara garis besar, emas itu akan naik. Dan faktor-faktor itu telah saya sebutkan dan tiap hari akan saya ingatkan terus buat rekan trader supaya rekan trader paham semuanya. Ya. Karena selama ini kan orang cuma teknikal, tapi kan penyebabnya itu seperti kayak gimana ya. Penyebab kenapa emas itu akan naik bukan karena RSI udah sampai di level support dia akan naik ke atas, atau udah terjadi titik perselingkuhan di moving average naik ke atas dibilang emas akan naik karena sudah terjadi titik perselingkuhan. Bukan itu rekan trader, tapi faktor fundamental ini yang saya berikan buat rekan trader supaya rekan trader itu paham bahwa emas itu masih terus akan naik berdasarkan situasi yang terjadi saat-saat ini. Di clear ya rekan trader ya. Nah, oleh karena itu dia udah 4.350. Dan kalau ini terus terjadi, kemungkinan besar minggu depan itu dia udah masuk di zona 4.400. Dan mungkin juga di saat rapat pertemuan FOMC tanggal 29 nanti, tidak tertutup kemungkinan dia udah bisa jadi 4.500 rekan trader. Nah ini dia. Ini saya cuma berdasarkan logika dan apa yang terjadi rekan trader, serta peluang yang akan terjadi berdasarkan data-data yang akan dikeluarkan rekan trader. Oleh karena itu ya, kalau memang ini akan terus berlangsung ya 4.400 mungkin minggu depan, dan setelah itu menjelang atau sesudah rapat pertemuan FOMC bisa saja jadi 4.500. Tapi
itu akan terjadi apabila memang pemangkasan tingkat suku bunga. Tapi kalau tiba-tiba dukun bertindak, ya, cinta ditolak dukun bertindak, langkah yang diambil oleh Jerome Powell bahwa pemangkasan tingkat suku bunga dipending, ya mau gimana, emas agak sedikit terkoreksi, mungkin dia akan kembali lagi ke level 4.400 rekan trader. Nah itu dia kan, cinta ditolak dukun bertindak, ya. Oh itu kan ada lagu itu seperti kayak gitu ya. Nah kalau ini terjadi, ya mau gimana lagi rekan trader. Tapi secara garis besar emas lagi hot-hotnya, peluang naik akan terus naik. Faktor banyak mendukung dan memang faktor-faktor tersebut memberikan arah terhadap emas untuk naik ke posisi lebih tinggi. Oleh karena itu waspadalah. Waspadalah. Kejahatan bukan diakibatkan karena niat, tapi juga ada kesempatan. Begitupun juga emas. Emas pun bukan hanya naik karena niat, tapi ada kesempatan. Kesempatan itulah yang akan digunakan di saat data-data dikeluarkan. Demikianlah tema kita rekan trader. Kita langsung masuk aja di analisa teknikal. Seperti biasa, analisa teknikal ini kita akan mulai dari indeks dolar Amerika. Pergerakan yang terjadi pada indeks dolar Amerika hari ini, kalau kita lihat rekan trader, pergerakannya sangat luar biasa. Dan menurut analisa saya, walaupun memang tendensi bearish sangat kuat, tapi masih ada sedikit peluang untuk dia naik ke posisi yang lebih tinggi. Analisa saya bisa bilang bahwa tidak terkemungkinan dia akan mencoba naik hingga 98, kembali lagi ke zona 98.161. Walaupun ya ada sedikit peluang untuk dia bisa kembali jatuh lagi ke level yang rendah rekan trader di seputaran 97.659. Sedangkan untuk euro Uncle Sam dolar, pergerakan yang terjadi pada euro Uncle Sam dolar saat ini, kalau rekan trader lihat ya, udah balik belum ya? Nah, euro Uncle Sam dolar. Nah, ini kalau rekan trader lihat bagaimana euro Uncle Sam dolar ini masih tetap mempunyai sedikit peluang naik, tapi hati-hati serangan balik mendadak bisa membuat dia jatuh lagi, terkulai rekan trader. Analisa saya dia ini masih bisa naik, ya taruhlah di seputaran 1.17457. Tapi sekali lagi hati-hati bahwa pembalikan arah bisa membuat dia keluar dari zonanya dan dia bisa jatuh hingga level terendahnya itu di seputaran 1.16752. Sedangkan untuk pound sterling rekan trader kita lihat bersama-sama. Untuk pound sterling rekan trader secara garis besar, kalau rekan trader lihat arah yang terjadi pada pound sterling hari ini secara garis besar memang dia telah naik, tapi sekali lagi saya mau bilang bahwa hati-hati serangan balik mendadak bisa membuat dia kembali naik lagi. Oleh karena itu analisa saya, apabila terjadi kenaikan, ya kenaikan dia mungkin yang paling tertinggi itu di 1.34940. Tapi hati-hati bahwa serangan balik mendadak bisa membuat pasangan mata uang ini bisa jatuh hingga level terendahnya itu di seputaran 1.34032. Nah, ini dia rekan trader. Nah, di sini ya, seputaran sini ya. Nah, ini adalah arah pergerakan yang bisa terjadi pada pound sterling. Bagaimanakah untuk gold? Nah, ini dia. Gold, rekan trader, masih terus melambung. Analisa saya, peluang naik pun juga masih tetap ada. Walaupun kalau menurut saya kenaikan dia, saya beranalisa dia ya 4.441 terlalu tinggi menurut saya ya. Setinggi-tingginya mungkin menurut saya itu udah sampai di level tertingginya itu kalau memang dia kembali balik naik lagi di seputaran 4.415 ya. Tapi hati-hati, tidak terkemungkinan serangan balik mendadak ini bisa membuat dia kembali jatuh hingga level terendahnya itu di seputaran 4.246.94. Jadi dia kembali lagi masuk di zona 4.200 rekan trader ya. Nah, ini dia. Dia akan coba kembali lagi masuk di zona 4.246.94, sorry. 4.246.94. Dan untuk USD yen Jepang, kita lihat bersama-sama. USD yen Jepang hari ini kalau kita lihat ya mau dibilang gimana lagi, USD yen Jepang memang agak sedikit terkulai, lemah rekan trader. Nah, ini harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya. Ya, oleh karena itu analisa saya ya dia akan mencoba jatuh, tapi menurut saya jatuhnya itu nggak jauh lah. 149.065 adalah level yang bisa terjadi, tapi
Hati-hati, serangan balik mendadak bisa membuat dia kembali naik lagi rekan trader semuanya di posisi seputaran 150.196. Nah, ini dia rekan trader apa yang terjadi pada saat ini. Sedangkan untuk kalender ekonomi hari ini sudah tidak ada lagi karena dibatalkan non-farm payroll. Ya, non-farm payroll dibatalkan karena tidak masih ditutup ya, prinsipnya masih ditutup pemerintah Amerika. Dan rekan trader, sekali lagi saya mau bilang rekan trader, jangan lupa nanti malam akan ada webinar super duper webinar dengan judul Big Game di balik lonjakan emas. Wah, luar biasa banget. Big Game, Big Papa, Big Mama, Big Daddy, Big Game ya. Big Game di balik lonjakan emas. Kita akan bercerita, saya akan mencoba menjelaskan alasan-alasan apa aja emas ini bisa naik sampai 4.300 pada saat ini, faktornya seperti apa dan bagaimana peluang untuk ke depan. Apakah dia akan sampai 4.500 atau mungkin dia naik lebih tinggi lagi 5.000. Kita akan bahas bersama-sama. 17 Oktober pukul 8 malam waktu Indonesia bagian barat atau waktu barat bagian Indonesia. Waktu Indonesia bagian barat. Oke. Rekan trader, demikianlah analisa harian kita. Jangan lupa nanti malam 8 malam kita akan webinar. Kita akan membahas Big Game lonjakan emas, bagaimana perspektif emas ke depan, apa-apa penyebabnya kita akan bahas bersama-sama. Oleh karena itu rekan trader, terima kasih sudah menyaksikan acara ini. Saya berharap semoga apa yang saya bawakan ini bermanfaat untuk rekan trader. Mohon maaf kalau saking menggebu-gebu saya beginilah saya ngomongnya seperti kayak gini. Jadi mau gimana lagi, waktu lahir mungkin yang keluarnya mulut duluan, makanya ngomong terus seperti burung perkutut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di analisa berikutnya. Salam profit Indonesia.